Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua PCA Bantul, Ibu Rokini MPD dan juga Sekretaris PCA Bantul, Ibu Faila Rahmayanti SPD MPD. Selamat datang di Sabdo Dadi Ibu, dan alhamdulillah akhirnya kami bisa dilihat di sini. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan kenangan yang baik untuk panjenengan berdua. Saya juga mengucapkan salam hormat untuk Ketua PLA Sabdo Dadi Ibu Haja Sukamti, yang alhamdulillah selama ini sudah setia, sudah sabar, sudah ngomong kita semua yang ada di sini. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan PLA Sabdo Dadi dan peserta musyawarah pimpinan ranting Sabdo Dadi, yang mudah-mudahan Allah ridhoi langkah panjenengan semua, apalagi yang tadi sudah datang meruput, mudah-mudahan pahalanya lebih banyak. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, sebelum masuk kepada pleno 3, kita akan berada di pleno 2 dulu untuk mengupas tema yang terpampang di depan kita, dinamisasi perempuan berkemajuan mewujudkan Sabdo Dadi berkeadilan. Jadi sebelum kita diskusi, kita tahu dulu apa temanya itu, gitu ya. Dan saya mohon izin untuk Ibu Rokini, Ibu Faila, dan juga Ibu Sukamti untuk duduk di sini sebagai pemateri pada pagi hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita tadi, tema ini begitu keren dan ada titipan harapan di situ. Mudah-mudahan PLA Sabdo Dadi juga bakalan keren seperti temanya. Dan mudah-mudahan kita semua di sini benar-benar dengan setelah bagaimana tadi moderator, mudah-mudahan setelah ini jadi bisa lebih aktif lagi, dan kita di sini yang mungkin sudah selama ini aktif akan semakin aktif lagi gitu ya ibu-ibu. Nah, saya cuma ingin mengingatkan bahwa musyawarah ini bukan sekadar agenda struktural. Musyawarah ini adalah ruang kesadaran, ruang untuk menata niat, memperkuat langkah, dan merajut kembali tekad kita sebagai perempuan Aisyah yang senantiasa ingin memberi kemanfaatan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan pada iftitahnya Ibu PCA ya, Ibu Ketua, berharap agar Aisyah itu bisa selalu memberi contoh dan memberikan manfaat. Nah, disinilah ruangnya kita untuk kembali menata apa-apa yang masih kurang, gitu ya. Kita semua sepakat bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai penghibur suasana dan penggerak rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak perubahan sosial. Banyak kemajuan di masyarakat yang sesungguhnya lahir dari langkah-langkah kecil perempuan yang istiqomah, penuh cinta, dan penuh visi. Tema dinamisasi perempuan berkemajuan untuk mewujudkan Sabdo Dadi berkeadilan bukan hanya slogan. Itu harapan kita bersama, betul? Betul, suaranya kurang kencang Bu ya. Tetapi ajakan untuk bergerak bersama dengan nilai, dengan arah, dan dengan kesadaran. Ini yang paling penting, kesadaran peran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan perempuan itu disebut dinamis? Apa karena dia banyak gerakannya? Apa karena geraknya cepat, cacet-cacet, segala kerjaan bisa sekali waktu selesai? Apa karena programnya yang banyak? Atau karena hatinya yang peka, langkahnya yang terarah, dan kontribusinya berkelanjutan? Pertanyaan sederhana yang seperti ini mestinya bisa mengantar kita pada pemahaman bahwa dinamisasi perempuan berkemajuan sesungguhnya berakar dari 3 hal, yaitu apa? Kesadaran diri,
kekuatan nilai, dan keberanian mengambil peran. Dan insya Allah pada sesi ini kita akan menggali bersama bagaimana 3 hal itu bisa kita hidupkan di ranting Sabdo Dading ini, hingga akhirnya berkontribusi bagi terwujudnya Bantul lebih adil, lebih ramah, dan lebih progresif. Bismillah ibu-ibu ya, kita mulai. Yang paling awal perlu kita pahami dulu apa itu dinamisasi. Dinamisasi itu kalau disebutin pasti yang kebayang adalah gerak cepat, program banyak, aktivitas padat, ketok sibuk. Pokoknya pergi pagi, pulang sore, atau bahkan sampai malam. Padahal di dalamnya bisa sambil belok ke mall, belok ke pasar, tuku berambang, tuku apa gitu kan. Ya, padahal dinamisasi perempuan berkemajuan tidak selalu soal bergerak lebih cepat, tetapi bergerak lebih tepat, lebih sadar, dan lebih bermakna. Kata dinamisasi itu berasal dari kata dynamic, ini bahasa Inggris ya ibu, atau dari dinamis, bahasa Yunani yang artinya kekuatan atau daya. Dinamika itu artinya gerak, kekuatan, semangat, atau perubahan yang terus-menerus. Sesuatu yang dinamis adalah sesuatu yang penuh gairah, tidak diam, dan selalu berkembang. Jadi program-program kita tuh selalu bergerak untuk semakin bermanfaat bagi umat gitu ya. Kalau kata dinamisir atau mendinamisasi itu adalah kata kerja yang berarti menggerakkan, menghidupkan, atau menjadikan sesuatu aktif dan penuh semangat. Sedangkan dinamisasi kalau kata benda itu merupakan proses, upaya, atau tindakan untuk memberikan kekuatan, semangat, atau energi pada suatu sistem, organisasi, atau kelompok agar tidak stagnan. Nah ini ya, jadi dinamisasi di sini kita pakai yang kata kerja. Gerak kita yang tepat, penuh tujuannya tepat, itu agar Aisyah itu terus berkembang, ya, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Intinya dinamisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi aktif, kuat, dan selalu bergerak maju. Selanjutnya ibu-ibu, apa itu atau seperti apa perempuan berkemajuan? Kalau perempuan berkemajuan itu Muhammadiyah sudah memberikan karakteristiknya ya ibu. Bahkan ciri-cirinya pun sudah sering disampaikan dalam perempuan berkemajuan. Risalah perempuan berkemajuan itu ada tuh ya. Saya sebutkan aja di sini tanpa penjelasan. Karakteristik perempuan berkemajuan itu iman dan takwa, taat beribadah, akhlak karimah, berpikir tajdid, bersikap wasatiyah, amalia sholihah, dan bersikap inklusif. Ini nanti kalau pengertiannya apa silakan dicari sendiri di bukunya. Kemudian ciri-ciri perempuan berkemajuan yang dinamis itu yang kayak apa? Yang lurus akidahnya, kuat ibadahnya, akhlaknya mulia, semangatnya tinggi, luas ilmunya, sadar akan kemajuan zaman, sabar dan teguh dalam berjuang, menjadi teladan dalam sikap dan tindakan. Jadi perempuan Aisyah Sabdo Dading seharusnya mereka yang tidak gampang patah semangat. Ada tantangan, yuk gandeng tangan, kita jalan bareng, kita cari solusinya bareng-bareng. Itulah kenapa ada yang namanya pleno pimpinan setiap Selasa Pahing untuk menyatukan gerak seperti itu. Untuk kali ini saya ingin mengajak panjenengan melihat perempuan berkemajuan dari kacamata yang berbeda. Kalau tadi sempat saya menyebutkan perempuan berkemajuan dari kacamata Muhammadiyah, kali ini saya ngajak untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Yang pertama, perempuan berkemajuan itu dia punya kesadaran diri yang kuat, sadar siapa dirinya, apa nilai yang dia pegang, apa batas yang harus dia jaga,
dan apa potensi yang Allah titipkan bagi dia. Jadi dia paham betul siapa dirinya, gitu ya. Maka ketika dia bekerja itu sesuai dengan apa yang diamanahkan pada dirinya. Nah, ini juga harusnya menjadi kemampuan bagi seorang pimpinan melihat kadernya. Kader saya ini punya potensinya di mana ya? Oh, tak letakkan sesuai dengan tempatnya. Kalau sudah kerja sesuai dengan kemampuan, insya Allah itu kerjaan beres, gitu ya. Perempuan itu tidak akan mudah goyah oleh pendapat orang lain. Kalau dia perempuan berkemajuan, sadar terhadap dirinya, gak mudah untuk goyah dengan omongan orang. Diomongin dikit langsung melempem, enggak. Kita tahu siapa diri kita tahu nilai yang kita miliki. Apapun omongan orang tetap jalan terus, karena kita tahu kita dalam jalan yang benar. Jadi dalam hal ini perempuan berkemajuan ketika dia sadar nilai yang dia pegang, dia akan melangkah dengan identitas yang jernih. Saya pimpinan Ranting Aisyah Sakyodadi. Saya seorang muslim. Ya, itu jelas banget kalau udah kayak gitu. Yang kedua, perempuan berkemajuan itu memiliki karakter spiritual yang hidup. Jadi tidak hanya sekadar ibadah rutin. Akhlak dia udah termasuk ke dalam karakter spiritual itu. Jadi kalau Aisyah berkata tentang Rasulullah itu seperti Al-Quran berjalan. Islam itu hidup dalam dirinya. Aturan, larangan itu semua ada di dalam diri Rasul. Maka perempuan berkemajuan ketika dia memiliki karakter spiritual yang hidup, dia akan berjalan dengan nilai Islam yang dia yakini. Dia maju, dia melangkah tanpa kehilangan arah, karena arah dia itu jelas, Islam, Allah dan Rasulnya, gitu. Berjuang di Aisyah pun ketika orang sedikit ataupun banyak, dia tetap tegar di dalam situ. Tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan. Oh, lingkungan sana bikinnya kayak gitu, udah kita gitu juga. Enggak. Tapi dia yakin terhadap nilai yang dia pegang. Berikutnya, yang ketiga, perempuan berkemajuan itu berpikir kritis dan bijaksana. Ini wajib sebenarnya ya, karena Rasulullah sendiri salah satu sifatnya adalah fatonah, cerdas. Cerdas itu kaitannya dengan berpikir. Perempuan yang berkemajuan itu dia tidak hanya sekadar sibuk, tapi dia juga cerdas. Dia gak ikut arus begitu saja, menimbang persoalan. Kalau ada masalah dia pikirkan, baik buruknya, dampaknya bagaimana, itu dia pikirkan terus. Yang keempat, perempuan berkemajuan adaptif dan terus belajar. Kita apalagi sebagai pimpinan ini, pimpinan itu harus memberikan contoh bahwa ini loh semangat belajar itu kayak gini. Dan ketika belajar itu dampaknya adalah apa? Ada perubahan yang lebih baik. Jadi rajinnya datang pengajian gak sekadar rajin datang, tapi ada perubahan. Dia juga membuka diri terhadap perkembangan zaman, ya. Apalagi kita tuh sudah menetapkan perempuan berkemajuan ini. Jangan sampai alergi dengan teknologi, karena terus terang teknologi itu membantu kehidupan sebenarnya, asal tidak bergantung, ya. Jadi tadi ada batas. Saya pakai, tapi saya ada batasnya juga, gitu. Nah, selanjutnya perempuan berkemajuan itu memberi manfaat yang nyata. Ia bergerak dengan dampak. Setiap orang yang bergaul dengan dia merasakan ada, selalu mendapatkan dampak positif dari berhubungan atau bergaul dengan pimpinan Aisyah. Jadi tidak hanya sekadar ikut-ikutan orang gitu, melangkah ke sana, melangkah ke sini, nggak ada dampaknya, hadir pun tidak dirasakan gitu loh. Dan yang terakhir, perempuan berkemajuan menyebarkan keadilan mulai dari rumah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perempuan berkemajuan itu adalah mereka yang menata rumahnya terlebih dahulu.
Sebelum dia keluar untuk menyelesaikan urusan umat, urusan rumah sudah selesai. Dia memberikan keadilan untuk keluarganya. Sibuk di Aisyah, tapi keluarga tidak merasa terzalimi. Gitu deh. Jadi dia memperjuangkan perempuan berkemajuan ini akan memperjuangkan keadilan dengan hatinya, bukan karena struktur. Itu perempuan berkemajuan versi lain. Sekarang saya masuk kepada dinamisasi. Tadi kita udah bicara dinamisasi, ya. Tapi dalam konteks Aisyah dan kepemimpinan. Saya hanya akan membahas tema ya. Jadi tema kita perempuan berkemajuan, dinamisasi perempuan berkemajuan. Maka sekarang kita akan berbicara dalam konteks Aisyah dan kepemimpinan. Bahwa sebagai muslim, peran kepemimpinan perempuan dalam organisasi seperti Aisyah ini bukan sekadar keren-kerenan, wow berada di posisi struktural pimpinan ranting Aisyah, tidak. Ya. Melainkan amanah agama. Allah memang sudah menurunkan amanah ini untuk manusia menjadi khalifah. Kemudian apa? Nabi berkata, "Kulukum ra'in." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin. Baik sebagai pribadi, sebagai istri atau ibu, sebagai pimpinan Aisyah. Hadis ini tadi kulukum ra'in itu sifatnya umum ya ibu-ibu. Jadi baik laki maupun perempuan terkena hadis ini. Selanjutnya dalam Quran surat At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Wal mu'minuna dan orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada kemungkaran. Ayat ini sekali lagi sifatnya juga umum, bahkan lebih spesifik menyebutkan laki-laki mukmin, perempuan mukminah. Jadi di sini ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, punya kewajiban untuk melakukan menyuruh yang baik dan mencegah yang tidak baik. Maka perlu dipahami bahwa pemimpin Aisyah bergerak itu bukan sekadar buat penggembira. Sekali lagi, bukan penggembira. Kalau bisa kayak tadi tuh dari LBSO ya, PDA bisa kembali bisa meraih kejuaraan. Sekedar informasi bahwa ketua LBSO PDA itu adalah Ibu Rokini sendiri. Jadi ya memang betul-betul ini bentuk penghormatan untuk beliau yang sudah memimpin LBSO dengan sangat baik. Ya. Maka kita itu enggak cuma sekadar jadi penggembira kalau datang tuh. Kalau bisa berangkat semangat, pulang bawa hasil, ada dampaknya gitu. Ya. Nah, dinamisasi perempuan. Berbicara tentang dinamisasi perempuan ini merujuk pada upaya sistematis untuk menggerakkan dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh perempuan, khususnya kader Aisyah. Kalau berbicara tentang upaya sistematis, maka di sini kita akan berbicara tentang perencanaan. Untuk bisa memiliki program yang baik, wajib punya perencanaan, pengorganisasian. Kalau perencanaan itu untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, pengorganisasian itu mengatur sumber daya dan struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan, yang ketiga, butuh pelaksanaan, melakukan tindakan yang telah direncanakan. Contohnya kayak misalnya majelis tabligh dan ketarjihan punya rencana pengajian
Besok itu insya Allah mau bikin MTK mobile. Artinya rapat dilakukan secara mobile, berpindah dari setiap PRA. Karena apa? Dari PCA Bantul, MTK PCA Bantul melihat kondisi MTK di setiap PRA tidak semuanya bisa melakukan rapat. Maka diambil solusi kita rapat bareng. Tempatnya pindah-pindah tiap PRA. Salah satu tujuannya, ya, ini masuk ke tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada PRA, MTK PRA yang belum pernah bikin rapat. Pengorganisasiannya gimana? Ngatur sumber dayanya. Oke, kita data. Ada 8 MTK PRA. Ketuanya siapa saja. Maka nanti akan diberikan, nanti yang tugasnya ini siapa saja itu sudah diatur. Bahkan untuk tema pembicaraan rapat pun nantinya juga akan diatur. Pelaksanaannya maka itu dikoordinasikan, ya. Jadi melakukan tindakan yang telah direncanakan. Pemantauan, ya, yang keempat dari upaya sistematis tadi. Pemantauan, mengawasi kemajuan dan mengevaluasi hasil. Karena ini baru rencana, maka jelas MTK PCA yang nantinya akan bergerak bersama MTK PRA tentu akan melakukan pemantauan, khususnya dari PCA-nya, MTK PCA, melakukan pemantauan kira-kira setelah dilaksanakan berdampak apa enggak, ada manfaatnya apa enggak. Evaluasi itu sangat penting dalam sebuah program, supaya apa? Kita tahu kurangnya di mana, yang perlu ditambah yang mana. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah dilaksanakan, dipantau, yang terakhir evaluasi, menilai efektivitas upaya dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Maka dengan demikian upaya sistematis dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan. Nah, untuk PRA Sabdodadi, kita punya program dari tiap-tiap menteri tadi. Punya program. Tujuan kita itu apa? Itu yang harus ditanyakan. Tapi sekarang saya kasih bocoran. Tujuan kita jelas, yaitu mewujudkan Sabdodadi berkeadilan. Kita baru di ruang lingkup yang mininya, ya. Karena kalau secara visi besarnya itu adalah visi besarnya pemerintah Bantul, yaitu mewujudkan Bantul berkeadilan. Nah, kita di PRA Sabdodadi berupaya mewujudkan Sabdodadi berkeadilan agar membantu pemerintahan Bantul mewujudkan visi besarnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa menuju Bantul berkeadilan, maka diperlukan upaya dinamisasi. Saya ingin jenengan mengetahui wujud dinamisasinya itu seperti apa. Yang pertama, dinamisasi peran. Ini berarti perluasan peran dari sekadar kita tuh masak atau di rumah yang domestik ke ranah publik. Tadi sudah diminta juga untuk kita selalu hadir, berupaya hadir dalam mungkin program-program pemerintah, ikut aktif di dalamnya, ya. Dinamisasi menuntut pemimpin perempuan untuk apa? Aktif mengambil inisiatif, merespon masalah sosial, berani tampil dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal atau desa. Yang kedua, dinamisasi kapasitas, fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Kita kebanyakan masih mengeluh bahwa kita kekurangan orang, karena di sini kita kurang mengadakan dinamisasi kapasitas. Kita datang ngaji cuma sekadar datang tanpa berupaya melihat siapa-siapa yang bisa kita ajak, gitu loh. Ya, maka mulai dari sekarang ibu-ibu, siapapun jenengan, ya, di samping kiri kanan kita terlihat sumber daya atau manusia yang terlihat mungkin punya potensi, maka ini memang butuh kepekaan hati seorang pimpinan, melihat potensi-potensi yang tersembunyi, itu tarik, ya. Lakukan juga dinamisasi kapasitas itu mungkin dengan pelatihan, itu juga bisa. Ilmu pengetahuan itu penting banget ibu-ibu, ya.
dan keterampilan kepemimpinan. Nah, ini yang paling dibutuhkan oleh kita semua. Kita ada di pimpinan ranting Aisyah dengan latar belakang berbeda. Tidak semuanya pernah mengikuti kelas-kelas kepemimpinan. Makanya saat ditunjuk untuk memimpin, cok bingung, ndredeg duluan, raiso, oh kamu aja gitu. Maka di sini menjadi PR untuk pimpinan harian, bagaimana mengupayakan agar adanya mungkin kursus kepemimpinan. Itu penting sekali itu, mengingat kita punya latar belakang yang berbeda, macam-macam. Ada yang mungkin betul-betul murni ibu rumah tangga yang nggak pernah masuk ke organisasi, atau dia yang udah pernah di organisasi tapi cuma sekadar anggota yang mungkin tidak punya peran, sehingga tetap bingung ketika masalah memimpin. Yang terakhir, dinamisasi organisasi. Ini yang harus kita lakukan, yaitu apa? Upaya agar struktur dan program Aisyah di tingkat ranting menjadi responsif, inovatif, dan efektif. Beberapa kegiatan insya Allah kita juga sudah cukup responsif ya. Di antaranya kemarin kayak penggalangan dana untuk bencana di Sumatera, itu alhamdulillah. Juga penggalangan dana untuk Palestina, alhamdulillah sudah kita lakukan. Nah, program tidak boleh hanya berorientasi seremonial ya, tetapi harus menghasilkan bukti nyata. Bismillah, pelan-pelan PRA Sabdodadi akan melangkah kepada dinamisasi organisasi yang lebih berdampak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah banyak yang disampaikan. Saya berdoa jenengan bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, karena kita akan masuk kepada program apik dinamisasi organisasi, dinamisasi karakter dan segala macam. Ini kita kadang lupa bahwa dalam hal kepemimpinan sering ada yang namanya tantangan. Nah, tantangan ini yang kadang setiap orang atau tidak semua orang mampu melewatinya dengan baik. Tantangan kepemimpinan, khususnya pemimpin perempuan, satu, stigma sosial. Perempuan sebagai makhluk perasa. Kalau dalam pimpinan perempuan semua, kadang yang dikedepankan perasaan. Nah, ketemu kelas sedikit langsung dah gak hadir. Ini tidak dalam upaya menyindir orang yang tidak hadir beberapa bulan ya. Jangan kerosok lah. Ini ada di sini soalnya. Alhamdulillah ya. Ya, jadi tantangan-tantangan yang seperti ini yang terkadang muncul, maka ini juga perlu kepekaan seorang pimpinan ketika melihat ini anggotaku kok ono siji sing ra tau teko ki ngopo. Nah, ini harus segera dikoordinasikan. Ada apa? Kalau mungkin tidak harus didatangi secara organisasi, yo secara pribadi. Ada masalah apa? Ini perlu ini solutif yang kayak gini, pimpinan-pimpinan yang tidak hanya sekadar jalan, tapi harus bisa melihat bagaimana kondisi anggotanya. Karena apa? Perempuan itu memang oleh Allah diciptakan itu masalah rasanya memang diperbesar. Itu ujian untuk para lelaki dan juga kita sendiri, perempuan ngadepin perempuan. Dia pakai rasa, kita pakai rasa. Kalau rasanya tidak bisa dikoordinasikan, nah itu tadi munculnya adalah jarak, kerenggangan hubungan. Yang kedua, tantangan kepemimpinan itu ada pada beban ganda. Selain jadi ibu rumah tangga, ada orang kantoran. Makanya sering banget kalau di Aisyah itu, mohon maaf ya, nggak bisa hadir. Saya lagi di sini, di sana, di sini gitu. Banyak kegiatannya. Ini mohon maaf, ini memang realita ya. Jadi saya bicara kenyataannya di lapangannya. Saya tidak ada niatan untuk menyindir. Kalaupun tersindir, monggo. Mudah-mudahan setelah ini ada perbaikan gitu. Ya. Jadi tuntutan peran domestik itu terkadang itu lebih tinggi di rumah dan berbenturan dengan tuntutan di publik. Mau berangkat, Bu, ini ada rapat. Kok aku
Nah, bagaimana solusinya? Jadi saya tidak hanya berbicara tantangannya, saya kasih solusi. Ya, tenang aja. Ya, saya kasih solusinya. Yang pertama tentang stigma makhluk perasa. Ini tidak bisa kita singkirkan, Bu, karena memang kita ada di situ. Nek perempuan rasanya dihilangkan, tidak akan ada lagi keturunan. Ya. Duragel kabeh kok. Nah, ya usah gue perasaan. Gitu kan? Ya. Jadi bagaimana untuk bukan menghilangkan, tapi mengelola rasa itu tadi supaya tidak lebih dominan sehingga kita bisa lebih profesional. Yang pertama ibu-ibu ya, solusinya yaitu meningkatkan kredibilitas berbasis hasil. Ibu Nida pakai bahasa sudah tingkat tinggi, aku ramudin. Ini kita latihan supaya terlihat musyawarah di IC PRA Sabodadi kui profesional. Masya Allah, alhamdulillah tuh ibu-ibu ya. Ini makanya semakin sering saya menggunakan bahasa ini tinggi aja lah. Si mumet-mumet nanti cari kok apa kamu sendiri ya. Peningkatan kredibilitas berbasis hasil. Jadi apa? Dari sekadar pelaksana acara kita coba untuk ikut-ikutan ada di dalamnya. Ibu-ibu dalam rangka melaksanakan Muspimran ini yang paling mumet siapa coba? Yo, yang bisa lihat. Sekretaris. Sampai saya kasihan di situ. Dan sini berbagi, saya bantu bikin banner. Sekretaris tetap maju pantang mundur. Ya. Sudah gitu apa? Rundown acara masih tetap sekretaris. Wes pokoknya mantep lah, kita doakan itu setiap ketikannya itu berbuah pahala itu. Amin. Ini yo jangan dipek dewe, bagi-bagi lah yang lain gitu loh. Ya. Bismillah, setelah ini Muspimran yang berikutnya kita bisa berbagi peran semuanya ya Bu. Nah, insya Allah. Jadi tidak hanya sekadar jadi pendatang ya Bu, kita harus bisa aktif di dalamnya. Entah diawali dengan apa Bu? Gulung-gulung tikar, nggak apa-apa. Bagi-bagi snack, nggak apa-apa Bu. Ketika jenengan tiap saat datang itu gulung tikar, sekali jenengan nggak datang pasti kerasa. Iki yang gulung tikar di. Nah, gitu. Minimal jenengan kehadirannya udah dirasakan gitu loh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan empati struktural. Jadi perannya diubah dari penyampai emosi menjadi pembangun jaringan empati struktural. Artinya di sini menggunakan kepekaan kita untuk memahami konflik dan kebutuhan anggota. Jadi pimpinannya itu tadi yang saya bilang peka terhadap anggotanya. Kemudian disalurkan emosinya ya menjadi kebijakan yang bisa suportif gitu loh. Jadi ketika mungkin sekretaris kelelahan ngetik, yang lainnya aku raiso ngetik, kirim sekretaris. Aku yang mau kirim sekretaris, wes. Ini baru ranting, belum ceritanya yang sekretaris PCA. Lebih mabuk lagi, Masya Allah, luar biasa itu sekretaris. Makanya saya itu sangat empati banget, simpati banget sama sekretaris itu. Besok-besok jangan mau Bu jadi sekretaris, biar aja itu orang-orang yang udah jadi sekretaris tetap di posisinya. Nah benar. Nah. Betul, amin, amin ya. Alhamdulillah, senang saya hari ini jadi gemuk. Biasanya kecil hati. Kalau gemuk bisa menggambarkan tentang potensi pahala, maka saya nggak apa-apa deh gemuk aja, nggak jadi diet deh. Ya. Yang ketiga ibu-ibu, setelah kita memanfaatkan empati struktural, yang ketiga komunikasi asertif. Jadi ketika ada persoalan, konflik atau apa, maka seorang pimpinan seharusnya bisa mengomunikasikan dengan cara yang lebih baik, yang bisa mengakomodasi semua orang.
ya. Dan tetap ingat harus ada batasan. Jangan sampai kita ingin menyenangkan semua orang, kita sendiri yang pusing, yang penyakitan, yang darah tinggi, kolesterol naik, jangan. Ya, jadi tetap kalau bisa kita pakai prinsip itu tadi. Aisyah itu pokoknya harus yang bahagia, ya. Kita boleh ngurusin orang lain, tapi ingat Bu, kita juga tetap harus memikirkan perasaan kita juga, ya. Jangan kebablasan, tiba-tiba yang tadi gemuk, tiba-tiba jadi kurus, penyakitan lagi, aduh. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi rasa boleh, tapi monggo dikelola biar lebih profesional. Yang kedua tentang beban ganda. Untuk beban ganda ini solusinya yang pertama penerapan saling bantu, ya. Jadi ketika ada pimpinan kita yang mungkin lagi sibuk, kita bantu dia, ulurkan tangan ibu-ibu, ya. Jangan karena itu kan urusannya dia, terserah dia, gitu ya. Jangan, kita saling bantu di sini, ya. Kemudian yang kedua transformasi kepemimpinan, ya. Perannya diubah dari pemimpin tunggal menjadi fasilitator. Di sini yang paling enak Bu. Kalau kita sebagai pimpinan mampu menerapkan saling bantu, enak banget jadi pimpinan. Tinggal minta. Kita sudah tahu potensi anggota kita, ya, ngerti potensinya di mana, kamu kerjanya ini. Misalnya Bu Nida itu untuk bagian desain grafis, dia mesti bisa. Wes urusan apapun itu masalah desain, langsung lempar beliau aja, 5 menit jadi, gitu. Kan enak tuh, nggak perlu pusing sendirian, ya kan? Lah kalau semua harus kita yang ambil, kita yang pusing, jadinya berhari-hari. Padahal ada yang sudah tinggal siap, gitu loh. Jadi ini kolektif, ya. Pemimpin harus tahu dia punya potensi anak buahnya tuh di mana, sehingga kerjaannya dia bisa ngarahin. Kamu ini, kamu kerjanya ini. Kayak saya di MTK, ya, PRA Sabrodadi, ketika diminta untuk menghadiri rapat, yang sana nggak bisa saya ganti sana nggak bisa saya cari yang di luar. Pokoknya pantang mundur, cari sampai dapat, gitu. Itu intinya. Kemudian yang ketiga untuk beban ganda ini edukasi dan keterlibatan keluarga. Jadi ibu-ibu jangan pernah berhenti belajar dan mengajar. Anak-anak kita arahkan untuk memahami kondisi ibunya yang saat ini sedang berjuang untuk umat. 6 orang anak saya di rumah, setiap kali emaknya mau berangkat Aisyah, ada urusan Aisyah, semua sudah bekerja sendiri. Ada yang nyiapin termos air panas, ada yang nyiapin tasnya, ada yang nyiapin Umi untuk tabletnya udah siap semua. Ibu, saya jalan keluar dengan langkah yang sangat damai. Kaki dipasangin sepatu Bu, oh ndak enak nih ngelakui. Wah enak banget Bu. Karena anak-anak sudah diajari, Umi pergi ini dalam rangka kegiatan Aisyah itu untuk amalan Umi dan juga kalian nantinya. Maka mereka rebutan untuk bisa dapat pahala. Jadi pendidikan dari rumah ini penting banget. Ibu kalau keluar dari rumah sementara di rumah tidak nyaman, kita sampai di luar juga mau senyum aneh. Tapi jenengan bisa lihat senyum saya kan luas banget nih. Walaupun hujan-hujan datang tadi keburu-buru, ya Allah. Tapi saya bangga dengan anggota saya, Masya Allah. Ibu Mami, ya, kemudian ada Ibu Hestu, ada Ibu Supranti, ada Ibu Rina. Mereka datang lebih awal dari saya. Ini sebenarnya contoh yang kurang baik sebenarnya, ya. Tapi saya terima kasih banget. Saya sangat mengapresiasi anggota MTKPRA Sabrodadi di balik kesibukan mereka tetap mengupayakan untuk menghidupkan MTKPRA. Terima kasih sekali lagi. Nah, yang ketiga tentang keraguan diri Bu. Kadang banyak dari kita itu merasa nggak mampu, nggak bisa sebagus itu. Ibu, kalau kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kapanpun nggak akan selesai, nggak akan pernah sama. Karena apa? Perjalanan hidup kita berbeda. Berkali-kali saya nemui yang kayak gitu. Aku Raisa nih kayak Bu Nida. Oh rasa jadi saya nggak enak gendut. Nggak enak. Napas susah. Tarik napas, apalagi kalau udah buru-buru. Nggak usah jadi saya. Jadilah diri sendiri yang punya cita rasa
kompetensi diri kita. Saya di Aisyah, saya perlunya bergerak yang mana? Apa ilmu yang saya masih kurang? Maka itu yang kita cari. Saya bisa desain grafis Ibu, bukan sekadar jadi itu enggak. Oh sudah ada Canva, tinggal tempel-tempel, enggak Bu. Saya belajar Canva itu sudah dari 2019. Jadi setiap hari kerjaan saya pegang Canva, pegang alat desain, aplikasi desain itu saya pegang. Dari 2019 sampai hari ini kerjaan saya masih di sekitaran itu. Makanya kalau minta tolong 5 menit jadi ya karena sudah hitung aja udah berapa tahun itu saya hubungan sama dia. Gak ada cerainya saya dengan Canva Bu tiap hari. Benar ya, ini saya ngomong kayak gini biar saya sekalian mau ngasih tahu sama ibu pimpinan saya, Bu, saya potensinya bagian situ, edit gitu ya. Yang kedua, fokus pada ihsan atau yang terbaik. Apa yang kita miliki, lakukan yang terbaik, itu fokusnya. Jadi sekali lagi gak perlu lihat kiri kanan untuk dibanding-bandingkan. Cukup lihat diri sendiri, potensi saya di sini, maka itu yang akan saya berikan yang terbaik. Dan yang terakhir, menciptakan, ini bahasa Inggris Ibu. Menciptakan atau peran dari melakukan semua sendiri menjadi menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Ya, ini tadi terkait dengan kepekaan seorang pemimpin melihat potensi anggotanya. Jadi berusaha untuk menciptakan leader yang baru, tidak hanya terfokus pada diri sendiri, gitu. Kalau di MTKPCA, saya sendiri memang sudah mengupayakan itu. Dari Korps Mubaligotnya sudah mulai kita bagi tugas. Siapa-siapa yang harus kerja di bagian ini. Jadi alhamdulillah kalau untuk MTKPCA itu perjalanan kerjanya sudah lebih aman sekarang itu. Ini mohon maaf saya terpaksa menyebut MTKPCA karena memang saya adanya di situ. Saya nggak bisa ngambil contoh dari tempat lain, saya nggak mau mengalami gitu ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dinamisasi perempuan adalah kata kunci aksi untuk mewujudkan visi Bantul berkeadilan. Jika perempuan Aisyah dinamis, aktif dan berdaya, mereka memiliki kekuatan atau power untuk menuntut dan menciptakan keadilan. Setiap kita punya kemampuan itu, insya Allah suara kita didengar. Jika perempuan stagnan atau pasif, mereka akan rentan menjadi korban dari sistem yang tidak adil atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu ibu-ibu, dinamisasi perempuan adalah mandat dan strategi bagi pimpinan ranting Aisyah Sabdodadi untuk terus bergerak, berinovasi, dan berkontribusi secara signifikan dalam membangun masyarakat yang benar-benar adil dan makmur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menambah semangat, bisa memberikan pencerahan. Semua itu datang dari Allah karena keinginan kita bersama untuk bisa terus maju dan tetap dinamis membangun Sabdodadi yang lebih adil untuk semuanya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfiru minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, demikian komentar kita yang sungguh luar biasa ini dari